Selamat pagi. Selamat pagi ya. Kita sambungin dulu sebentar ya. Bentar ya. Oke, kita coba sambung. Oke. Nih ya, kita ada gak? Oke, sabar. Oke, sudah. Tes 1, 2. Dengar ya suara saya ya. Aman ya suara saya ya, teman-teman. Halo, tes. Aman lah ya. Oke. Kita dengar dulu ini, ada video ya, yang agak kocak. Ya. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Tidak ada. Ada. Saya bilang tidak ada. Ada. Sampai sekarang tidak ada. Ada. Saya bilang tidak ada. Nggak ada. Kalau ada, ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Pasal 5 ayat 16 Nabi Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan hikumam taqimu khullu Muhammadi, ada kata-kata Muhammadi, tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Siapakah dia? Muhammad. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata-kata Muhammadi, tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Ketika kata Muhammad itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak nyambung. Pak Dukitan sudah pernah datang ke sini. Itu salah satu murid saya. Udah. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti gak? Kalau enggak biar saya ulang nih. Saya ulang ya. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Tidak ada. Ada. Saya bilang tidak ada. Ada. Sampai sekarang tidak ada. Ada. Saya bilang tidak ada. Itu terkandung di dalam kitab Syir Hashiri pasal 5 ayat 16. Nabi Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan hikumam taqimu khullu Muhammadi, ada kata-kata Muhammadi, tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Siapakah dia? Muhammad. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata-kata Muhammadi, tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Siapakah dia? Muhammad. Karena ketika kata Muhammad itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak. Itu salah satu murid saya. Oke. Atau ditanya. Muridnya kata. Udah ketawa mulu kita ya. Ya ampun. Tawa mulu dia. Oke ya, teman-teman ya, begitu ya. Selamat pagi ya. Saya hari Minggu sama Senin nggak live ya, karena Minggu saya ada kerjaan, terus Senin saya pikir saya bisa sempat, nggak taunya udah kemalaman. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman,
kita perlu mempertanyakan ini ya. Ada nggak nama dari Muhammad ya di dalam kitabnya orang Kristen? Ada apa enggak? Ya, kita lihat dulu ya di surat. Bentar ya. Sang konglomerat menyamar. Bentar, iklan mulu ini ya. Bentar, sabar. Mana sih ini iklannya, kelamaan. Oke. Kita lihat di surat Al-Maidah ayat 68. Nih ya. Kita lihat dulu sebelum kita cek nih ya, apa benar ada gak yang seperti dibilang di Kidung Agung 5 ayat 16 tadi ya. Di sini dibilang ya, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, ini dalam kurung Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Kok bisa? Kok bisa ya yang diturunkan sama Tuhan malah tambah durhaka orang-orang, gimana ini? Yang pertama saya permasalahkan di sini ya adalah kata-kata ini. Kata-kata sesuatu yang diturunkan sama Tuhan malah menambah kedurhakaan dan kekafiran. Ini Tuhannya benar apa salah ini? Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Tolong di tap-tap ya. Terima kasih loh teman-teman. Tolong di absen-absen juga ya. Tolong di absen-absen. Oke, kita pergi lagi ya ke bentar. Di sini kan dibilang bahwa ya kalian itu tidak akan dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan. Thank you ya. Thank you King Diamond ya. Thank you. Oke, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Bagaimana kamu tahu ajaran Taurat dan Injil? Kamu kitabnya aja nggak punya kok. Terus katanya apa yang diturunkan kepada nabi kalian ya, dari Tuhannya nabi kalian, itu justru akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Shalom King Diamond. Gimana ini teman-teman? Ya, jadi kalian tuh harus bisa ya mulai berpikir, apakah ini yang diturunkan dari Tuhan kalian, dari Tuhannya Muhammad? Thank you King Diamond. Ya, jadi jangan kalian terus-terusan hanya berpikir bahwa kalian ini sudah di jalan yang benar, jalan yang lurus. Coba dicek lagi teman-teman. Bahkan tadi kita sudah lihat ya soal si Donditan sama katanya sama gurunya katanya ya. Ini ya. Donditan sama gurunya. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Tidak ada. Ada. Ada, tidak ada. Ada, tidak ada katanya. Ya, salam King Diamond. Thank you ya. Ada, tidak ada. Ada, tidak ada katanya. Ayo, coba kalian. Tolong naik kalian ke atas ya. Pertanggungjawabkan apa yang
kalian bilang ya bahwa katanya ada nama nabi kalian di kitab Kristen. Bahkan ya di Quran kalian ya di sini dibilang ya, kamu katanya tidak beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya kan? Tapi masalahnya kalian nggak punya Taurat dan Injil. Kamu mau baca Arabnya, aslinya? Iya, kita lihat ya Arabnya dan aslinya ini ya. Kita cek. Ya. Katakanlah, wahai ahli kitab, tidaklah kalian di atas sesuatu. Ya. Kalian tidak berada di atas sesuatu hingga kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang telah diturunkan. Mana di situ Qur'annya, Dek? Apakah lupa? Bahasa Arabnya menuliskan kata Quran? Dan apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian? Dan sungguh akan menambah banyak dari mereka apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kedurhakaan dan kekafiran. Kalau dilihat dari ya kata per kata ini, justru Tuhan kalian menurunkan kedurhakaan dan kekafiran. Ya? Iya. Kidung Agung 5 ayat 16 katanya ya kan. Tapi kan itu bukan ya. Cuman mereka ngotot ada, itulah katanya, ya kan? Itulah dia ya, idaman ya, maklumlah ya. Kita harus kasih tahu mereka memang ya. Nah, jadi di sini dibilang Tuhanmu ya justru menurunkan kedurhakaan dan kekafiran. Karena itu janganlah kamu bersedih terhadap kaum yang kafir. Karena memang diturunkan katanya. Jadi Tuhan menurunkan kedurhakaan dan kekafiran doang. Tuhannya Muhammad ya, Tuhannya Nabi kalian menurunkan kekafiran dan kedurhakaan. Ya. Karena sesungguhnya seharusnya ya kalian itu harusnya menegakkan Taurat dan Injil. Tapi justru malah kalian ya pergi kepada yang diturunkan sama Tuhannya Nabi kalian. Tuhannya Nabi kalian justru menurunkan kedurhakaan dan kekafiran. Gimana? Thank you loh King, thank you King Diamond ya. Oke, tolong di tap-tap ya teman-teman, di share-share ya, biar banyak orang-orang muslim yang tahu live saya ini, biar mereka mengerti apa yang sedang kita kasih tahu ini ya, bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita akan pergi ke, lihat ya, ini katanya tadi ya, katanya ada. Kita lihat di sini. Saya bilang tidak ada. Ada. Sampai sekarang tidak ada. Ada. Saya bilang tidak ada. Nggak ada. Kalau ada, ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, itu terkandung di dalam kitab Syir Hashiri pasal 5 ayat 16. Tapi Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan Kidung Agung 5 ayat 16 kita lihat ya. Kidung Agung 5 ayat 16. Oke. Kata-katanya manis,
semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ya, jadi segala sesuatu padanya menarik. Mungkin segala sesuatu padanya artinya indah, sangat indah, yang terpuji. Ya, itu kata aslinya adalah mahmadim katanya. Jadi itulah yang menurut mereka adalah menuju kepada nabinya. Kalau kita baca aslinya ya bukanlah ya. Ini kepada siapa? Ini ada judulnya. Judulnya tentang ya Salomo memuji-muji pengantinnya, Dek. Ya. Nah, coba. Oh, turun lagi dia. Nah, jadi kalau dibilang bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad, jelas salah ya. Jelas sangat salah itu. Padahal si Donditan udah bilang gak ada katanya nama Muhammad di dalam kitab Kristen. Kok kalian ngotot cari-cari? Iya, ya. Jadi tetaplah kalian harus mengerti bahwa Kidung Agung ini ya untuk memuji ya pengantinnya, pengantin Salomo ya. Salomo sedang memberikan puji-pujian, istilahnya sedang merayu lah ya, merayu. Tapi untuk orang Kristen ada arti teologisnya, yaitu ya memang ini diibaratkan Tuhan yang memberikan pujian kepada gerejanya. Ya, gereja yang taat kepada Dia, gereja yang selalu melakukan kehendak Bapa, ya. Nah, jadi saling memuji ini ya. Pengantin pria memuji pengantin wanita memuji pengantin pria, ya. Jadi inilah ya. Ini semua pujian untuk, bentar ya kita lihat yang ayat 1. Ayat 1, judulnya nggak kebaca. Ya. Nih lihat ya. Aku datang ke kebunku Dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama si Mamat. Ya. Iya, janganlah ya kita merasa bahwa ini untuk si Mamat. Bukan, Dek. Ya, bukan. Ini tentang pengantin wanita memuji, pengantin pria memuji pengantin wanita, ya. Nih ya. Di sini semuanya tentang itu. Ya, Salomo selalu memuji ya, membuat puisi buat wanita yang dia cinta. Seperti ini kata-katanya. Tapi justru ini dipakai ya dalam konteks teologisnya adalah memuji dari pengantin pria yaitu Yesus Kristus, memuji gerejanya yang selalu melakukan kehendak Bapa di surga, ya, yang selalu hidup sesuai dengan firman Allah. Gitu. Jadi jangan diambil suka-suka kalian, betul ya, jangan diambil suka-suka. Jadi menurut mereka katanya kata-katanya manis semata-mata. Ini yang dipakai ya kan? Kidung Agung 5 ayat 16. Segala sesuatu padanya menarik. Jadi inilah yang disebut segala sesuatu padanya menarik. Ini adalah kata-kata mahmadim. Padahal ya, mahmadim itu artinya sangat indah, yang terpuji ya. Kata-katanya manis semata-mata, sangat terpuji, sangat indah ya, segala sesuatu padanya menarik kalau di sini terjemahannya ya. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Tapi mereka merasa itulah nama si Mamat ya.
Nah, cobalah kalian berpikir ulang lagi dan kalian perhatikan yang ini ya. Lihat yang ini. Kalau memang kalian ya merasa bahwa kitabnya orang Kristen sudah diganti-ganti, kenapa di Quran kalian dikatakan kalian harus menegakkan Taurat dan Injil? Kenapa coba, Dek? Nah, kita lihat ya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Al-Qur'annya tidak ada di situ. Ya, lihat ya. Katakanlah, wahai ahli kitab, tidaklah kalian di atas sesuatu hingga menegakkan Taurat dan Injil. Dan apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Gak ada kata Quran, Dek, di situ. Ada enggak? Ayo. Ayo di tap-tap ya, ya, clem-clem yuk, tap-tap yuk, tap-tap yuk. Yang tap-tap masuk surga. Gimana cowok? Mau naik cowok? Ayo dong, ya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ya bahwa apa yang dikatakan Quranmu ini benar, itu tandanya kamu harusnya tidak lagi menjadi muslim. Ya kan cowok? Kamu punya Taurat dan Injil gak cowok? Enggak. Kalau kalian gak punya Taurat dan Injil, kok kalian ngaku-ngaku ada nama Nabi Muhammad di situ? Aduh, emang. Kalian tuh punya klaim-klaim nubuatan tentang Muhammad ya di dalam kitab kami. Ada di Ulangan 18 ayat 18. Ya, kita lihat ya. Ini kan klaim kalian juga nih ya. Selain dari Kidung Agung 5 ayat 16, kalian juga mengklaim ini ya. Di Ulangan 18 ayat 18 ya. 18 ayat 18 kita lihat ya. Seorang nabi akan kubangkitkan. K-nya huruf besar ya, berarti Allah ya. Bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kenapa saya bilang ini bukanlah si Mamat. Ini adalah Yesus. Ya Dek ya, bukan si Mamat di situ. Tapi kalian merasa bahwa itu si Mamat, saya nggak ngerti juga kenapa kalian bilang itu si Mamat. Ayo cowok, naik dong cowok. Ya, cuman mirip doang ya, mirip doang kan nggak apa-apa ya. Suara itu banyak yang mirip ya. Mungkin bisa jadi saya adik jauhnya Agatha ya kan. Gimana? Si Gozali, naik dong Gozali. Di sini dibilang. Seorang pasien gangguan jiwa berat ya, di sini dibilang bahwa ya kalian tidak dibilang beragama kalau kalian tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Oke, selamat pagi Gozali. Pagi Gozali. Pagi. Gimana Gozali menurutmu Al-Maidah 68 ini? Apa katanya?
Ya, dia bilang di sini ya, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil. Betul. Mana Tauratmu, Injilmu mana? Taurat Injil untuk orang Israel. Oh. Kamu orang Terus mana? kenapa kamu dibilang nggak beragama dong jadinya kalau kamu tidak Itu kan menegakkan untuk orang ajaran-ajaran Israel. Taurat dan Injil? Orang Israel. Jadi orang Israel disuruh menjalankan ajaran Quran gitu. Nah, bukan. Terus? Kamu guru bahasa ndak bisa memahami bahasa. Jelaskan deh, jelaskan yang pintar, jelaskan. Aduh, Ayo jelaskan. Oh jelaskan sayang. Yuk. Taurat dan Injil untuk Israel. Nah, siapa yang tidak menegakkan di situ tidak disebut orang beragama. Kamu kambing mana? Kamu kan kambing Indonesia. Oh berarti kamu bukan ahli kitab ya? Ya bukan ya? Sudah dibilang. Kamu ahli kitab bukan? Orang Muslim itu orang ahli kitab bukan? Saya tanya. Orang Islam Al-Quran. Oh, jadi bukan ahli kitab kalian? Kalian ahli kitab bukan? Orang Islam tuntunannya Al-Quran. Kalian dibilang beragama gak kalau kalian ya tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil? Kalian dibilang beragama gak? Taurat dan Injil untuk Israel. Iya saya tanya. Kalau Al-Quran, saya tanya sekarang ya. Kalau di sini dibilang, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Ini kan untuk orang Israel ya. Tapi dan Al-Qurannya, dan Al-Qurannya itu dari mana? Apanya Al-Qurannya dari mana? Loh kan katanya ini untuk orang Israel, kamu bilang. Ya Alkitab yaitu Taurat dan Injil. Kenapa Al-Qurannya? Kenapa ada Al-Qurannya di situ? Sabar. Al-Quran dan Injil, Alkitab tuh Alkitab toh. Nah, di situ untuk orang Israel. Terus masanya sudah lewat. Dan Al-Quran ini apa? Ini masih masuk satu kalimat loh, Dek. Satu kalimat itu. Iya, saya tahu. Saya tahu. Sebentar sabar dulu. Masanya sudah lewat. Terus? Yang sekarang yang saya ikuti yaitu tuntunan untuk semua manusia, yaitu Al-Quran. Aduh Ghazali. Jangan kamu bahasa, nggak bisa bahasa Indonesia. Ghazali. Allahmu, ini yang ngomong Allahmu bukan? Yang ngomong Allahmu bukan? Ya baca saja dulu ayatnya, saya enggak hafal. Allahmu ngomong ke siapa? Saya tanya. Baca dulu. Allahmu ngomong ke siapa di sini? Jawab, jangan muter-muter. Baca dulu. Bacalah. Baca. Enggak buat lihat HP saya, enggak buat lihat tulisan di HP. Oke. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, ini satu kalimat. Itu makanya saya tanya. Ya. Ini yang berkata siapa? Siapa yang berkata di situ? Al-Quran firman Allah lah. Oke, Allah berkata bahwa ya orang-orang ya, orang kepada siapa? Kepada siapa? Ahli kitab siapa? Ya, tahu apa itu? Taurat apa dan Injil toh? Tapi ada Qurannya, Pak. Ya, Taurat dan Injil. Jadi ada Qurannya kan tidak di sini. Dalam Al-Quran kan bukan cuma satu ayat toh. Betul tidak? Gimana sini orang kita lagi bahas dulu, ayat sabar. Ini Pak yang dibahas. Iya, tahu. Lalu kamu mau baca satu ayat? Jangan kemana-mana dulu Pak. Saya cuma bertanya, Allahmu ini ngomong ke siapa? Kok sabar. Kamu enggak mau sabar. Saya ustadzmu kan. Lu kata siapa kamu ustadz saya? Saya ustadz Oteng.
Kayak Ustadz Matamu. Nggak boleh gitu sama Ustadz. Diam dulu. Ghazali, Sebentar aja diam dulu saya ya. cuman bertanya ya. Iya diam dulu Allahmu lah. ngomong sama siapa? Iya diam Allahmu ngomong dulu, sama siapa? diam dulu kamu. Kamu Allahmu ngomong bertanya, sama siapa? diam. Jawab. Habis tanya diam, saya Ya, jawab. Allahmu ngomong sama siapa? Ya jawab. Ya kamu diam dulu, saya jawab toh. Silakan. Mau tidak? Silakan. Muridku, mau tidak muridku? No, saya bukan muridmu, Dek. Ya, Dek ya. Ya, sebentar ya, sebentar ya. Sebentar, sabar. Jangan kemana-mana. Ya, sabar dulu saya jawab. Jangan lari-lari, Dek. Loh, tinggal dijawab aja. Kenapa ada kata Quran? Sabar dulu, nggak mau sabar ini. Sabar dulu, saya jelaskan 1 jam ya. Mata lu 1 jam. Ya, saya jelaskan dulu. Kamu kalau nggak bilang mata sama guru. Ngarang-ngarang. Kamu sama guru bilang mata-mata, nggak boleh. Yang sopan. Jangan Sabar dulu saya jelaskan ya. Nah, Al-Quran itu 30 juz. Banyak. Bukan seperti kamu. 1 baris kamu baca lalu kamu telan, yang lain dilempar. Tidak. Jangan bacot, buruan jawab. Jangan bacot, ayo jawab. Kan saya minta waktu 1 jam, baru sampai setengah menit. Sudah. Jangan bacot, di sini nggak terima bacot saya. Iya kan Ustadz menjelaskan toh. Nih, jawab. Ustadz menjelaskan, murid diam. Kenapa Allahmu bilang ya kepada ahli kitab untuk menegakkan ajaran Taurat dan Injil? Sebentar, sabar. Murid, sabar muridku. Dijawab buruan. Jangan. Ini guru sedang cari. Kalau muter-muter saya turunin loh. Saya males loh. Pengancam murid, belum apa-apa ngancam. Saya jelaskan ya, sabar. Sabar dulu kamu diam. Buruan. Diam dulu, sabar. Nah, saya jelaskan. Al-Quran bukan 1 baris. Banyak 30 juz. Nah, dan apa itu tidak? Taurat dan ya, kalau naik ke atas dijawab aja apa adanya ya. Kenapa ya di sini dikatakan bahwa ya Allahmu ngomong ke ahli kitab ada aja disuruh menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran kalau memang ini untuk orang Israel. Kenapa ada Al-Quran? Dan ini udah titik ya, ini titik ya. Baru abis itu Allahmu ngomong lagi, sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu ya dalam kurung Muhammad nabimu dari Tuhanmu ya, dari Allahmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Tuhan apa yang menurunkan sesuatu lalu bertambah kedurhakaan dan kekafiran? Oke, kita lihat tamu yang lain ya. Oke. Jangan muter-muter di atas. Yang ditanya dijawab ya. Ikra, selamat pagi. Ikra. Pagi. Oke, Muslim. Oke. Saya mau bertanya, nanti setelah kamu menjawab, kamu boleh bertanya iman saya ya. Di sini dibilang di Al-Maidah 68. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dia ngomong ke siapa ini? Allahmu? Dia ngomongnya ke Yahudi atau Nasrani. Dia kalau ngomong ke Waymaker ini. Ikra, kalau ke Nasrani. Baik, stop, saya jelaskan. Anda dengarkan dulu, saya jelaskan ya. Iya, dengar dulu. Kenapa ada kata Taurat, Injil, dan Al-Quran? Baik, dengarkan baik-baik ya, Bu Waymaker. Jadi begini, Anda pahami dulu siapa yang dimaksud dengan Alkitab di sini ya. Jadi dalam Al-Quran itu yang dimaksud dengan Alkitab yang disebut di sini adalah
orang-orang yang memiliki Alkitab diturunkan kepadanya. Siapa yang dimaksud? Yahudi dan Nasara. Jangan dibantah karena ini dalam Al-Quran disebutkan begitu. Jadi yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Yahudi dan Nasara. Jadi siapa yang disebutkan sini? Anda perlu tahu sejarahnya. Di kota Madinah itu ketika ayat ini turun, di sana ada Yahudi Bani Nazir, ada Yahudi Bani Quraiza, dan ada Yahudi satu lagi, lupa baninya siapa. Dan orang-orang Nasara yang datang mau menyatakan keislaman kepada muslimin. Maka dikatakan kepada mereka, hai ahli kitab, kamu itu disebut beragama kalau kamu mau ajaran Taurat dan Injil. Siapa yang dimaksud di situ? Taurat siapa? Injilnya siapa? Nah, itu orang-orang yang tidak mau mengesahkan lagi, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Al-Quran. Nah, begitu. Jadi ini ayat bukan untuk kamu. Ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, Bu, bukan untuk orang Islam. Bukan untuk orang Islam. Ayat ini, kalau bukan untuk orang Islam, dengar. Kalau bukan untuk orang Islam, ya, kenapa ada kata Qur'annya? Itulah itu ya, itu maksudnya. Saya tanya, orang ahli kitab apakah itu zaman dengar. Apakah zaman itu, Ikra, apakah zaman itu sudah ada ya kitab Qur'anmu? Udah ada belum? Udah ada lah. Anda paham sejarah nggak? Kalau nggak paham sejarah, ngaco. Di bawah. Saya tanya ya. Ibu. Nih lihat, ini perkata ya. Perhatikan, ini perkata. Ada gak kata Qur'anmu di situ, Dek? Ini perkata, tidak ada kata Quran. Quranmu ditambahkan sama ulama-ulamamu. Lucu, saya baru ketemu dengan Ibu Waymaker ini. Lucu ya? Lucu. Anda nggak paham Al-Quran. Kamu paham Quran, tapi di sini nggak paham. Kenapa ada Taurat dan Injil doang, tapi tidak ada kata Quranmu di situ, Dek? Mana kata Quran di situ? Cari. Kata Quran di situ mana? Tunjukkan sama saya kata Quran di situ. Tunjukkan sama saya kata Quran di situ. Tunjukkan. Yang mana kata Quran? Jangan ngarang. Bukan ngarang, Anda yang nggak paham Al-Quran. Mana kata Al-Quran di situ? Mana? Jangan bohong. Itu adalah yang dimaksud Al-Quran. Jangan bohong. Ya? Jangan bohong. Tidak ada kata Quran. Saya tanya sekarang, Ikra. Kamu jangan bohong ya. Kamu kan katanya mengasihi Allahmu. Saya tanya, jangan bohong. Mana kata Quran di situ? Mana? Kata wama itu apa yang diturunkan. Yang dimaksud yang diturunkan situ adalah Al-Quran. Al-Quran ini, Bu, tidak turun. Ibu, ini bukan kitab Anda yang nggak bisa. Aduh, Ikra. Jadi wama unzila ilaikum. Ibu, ayolah. Anda kalau nggak paham jangan buat. Kan sudah saya jelaskan. Ayolah apa? Kamu tidak dikatakan beragama, kamu tidak dikatakan beragama, ya. Kamu tidak dikatakan beragama kalau kamu ya tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Ya, ini ada di Qur'anmu, tapi tidak ada kata Quran di situ, nggak ada. Ibu, dengar penjelasan saya. Ibu, Anda kalau nggak paham jangan baca-baca Al-Quran, Bu, ya. Dek. Karena kamu paham, harusnya kamu tunjukkan mana kata Quran. Wama unzila ilaikum itu, dengarkan makanya penjelasannya. Anda sudah menertawakan diri Anda. Ini ayat sudah dibahas oleh orang-orang Kristen lain yang buka room. Anda nggak tahu. Ilaikum. Wama unzila ilaikum di situ yang dimaksudkan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian. Yang diturunkan itu kekafiran. Dan Al-Quran, durhakaan. Anda malu-malu. Ini apa? Udah tutup aja komal Anda ini. Apa yang mereka ya banyak dari mereka apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kedurhakaan dan kekafiran. Tuh yang diturunkan. Al-Quran bahas Al-Quran. Wa ma unzila ilaikum yang dimaksud situ adalah Al-Quran.
Paham? Dengar saya jelaskan nggak ada kenapa kata disebutkan Quran hoax di itu situ, adalah nggak ada Al-Quran. kata Quran. Itu artinya ya, dengar ya. Dan Enggak, Anda apa yang nggak yang paham, saya telah yang jelaskan ini karena Anda dan nggak apa tahu. yang telah, ya kan? Dan apa Wa ma unzila ilaikum itu dan apa yang di telah situ adalah diturunkan. Al-Quran. Yang telah diturunkan, bukan Quran. Botol. Ya, itu yang Nggak ada diturunkan kata itu Quran di Al-Quran, situ. Waymaker. Nggak ada kata Quran, ya. Nggak ada kata Quran deh, kasihan deh lo. Waymaker, Jangan ngarang-ngarang, lu jangan nambah-nambahin Quran lu sendiri. Bukan Jangan ngarang, wa ma tambah-tambahin. unzila di situ Ya. yang dimaksud adalah Al-Quran. Lu jangan pernah Kenapa? nambah-nambahin Quran lu Al-Quran itu sendiri. yang diturunkan kepada orang pada saat itu. Nambah-nambahin ngarang. Ibu maksa ini Al-Quran, Hah? Bu, bukan Wama Alkitab. Jadi unzila, yang lu yang menjelaskan maksa, saya. yang maksa lu, ya. Dan wama unzila ilaikum itu dan apa yang telah diturunkan. Bukan kata-katanya Bu. mana Quran. Quran nggak ada di situ deh. Ibu Waymaker. Ketawa Anda ini stres. malu-malu. Anda yang Udah stres. Tiba-tiba baca Al-Quran nggak paham, bilang saya nggak paham. Lagi ya. Telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian dan sungguh akan menambah banyak dari mereka apa yang telah diturunkan kepadamu. Balik lagi yang diturunkan ya. Apa yang telah diturunkan ya. Ya, Ibu, sudahlah kalau Anda nggak dari paham Tuhan, menjelaskan, ya. jangan jelaskan. Dengar dulu, Ibu. dengar dulu. Ayat ini sudah saya bahas Ikra. dengan para Kalau debater maksud yang lain. kamu, Anda baru muncul ini saya mau bahas yang ngikutin ayat ini. yang nggak tahu. Dengar. Ikra. Malu-maluin aja sih dengerin, Ibu ini. dengerin. Wama Udah, unzila dengar saya jelaskan. ilaikum. Dengar. Wama Wama unzila dan apa? ilaikum. Ya, kalau udah dibilang apa yang telah diturunkan ya, itu malah justru menambah kedurhakaan dan kekafiran. Apakah Quran mau menambah kedurhakaan dan kekafiran? Tunggu satu-satu Bu. Bahas yang di atas dulu Iya, biar Ibu paham. Ketahuan botolnya muncul di room sini. Anda gimana sih Wama ini? unzila ilaikum. Wama unzila di situ yang disebutkan adalah Al-Quran. Dengar. Al-Quran itu diturunkan kepada Yahudi Bani Nazir yang hadir di Madinah pada waktu itu. Jadi kata wama di situ dan apa yang di situ adalah Al-Quran. Betul. Misalnya saya ikutin kata kamu ya. Kalau memang ya, yang telah diturunkan itu adalah Quran, berarti Quran menambah kedurhakaan dan kekafiran. Ibu, ini samaan Ibu ketawanya. belajarnya di mana baca ayat begitu? Gimana? Berarti Quranmu menambah kedurhakaan dan kekafiran. Iya. Membaca kalimat sederhana begini aja Bu Waymaker nggak paham. Iya enggak? Dijawab dulu. Kan kamu begini Ibu nggak paham. Kan kamu bilang ya, wama unzila itu adalah Quran. Berarti Quran menyebabkan kedurhakaan dan kekafiran. Tenang dia, Quran menyebabkan kedurhakaan. Ikra. Makanya ikra baca. Kalau memang kamu bilang apa yang telah diturunkan, ikra. Apa yang telah diturunkan, kamu bilang kan Quran. Dengar dulu, kamu tadi bilang kan yang diturunkan itu adalah Quran, iya kan? Iya enggak? Hah? Iya enggak? Iya. Kalau memang yang diturunkan, dengar. Ikra. Kalau yang diturunkan ya, wama unzila itu adalah Quran, kamu bilang berarti wama unzila alaikum yaitu adalah yang membuat kedurhakaan dan kekafiran. Iya. Quranmu saya tanya dulu. Bukannya membuat orang percaya kepada Allah, tapi malah bikin kedurhakaan dan kekafiran. Begitu cara baca ayatnya. Kan kamu sendiri tadi yang bilang bahwa itu adalah Quran. Enggak. Ya. Ibu baca ayatnya. Karena tidak ada. Di bawah. Dengar. Di sini ada kata Qurannya, tapi ternyata kita temukan tidak ada kata Quran. Kamu bilang ya, wama unzila ilaikum itu adalah Quran, ya. Dan sesungguhnya ya telah diturunkan. Ini lagi diturunkan lagi. Kepadamu telah diturunkan ya. Yang diturunkan itu justru mendatangkan ya
kedurhakaan dan kekafiran. Berarti Quran mendatangkan kedurhakaan dan kekafiran. Nah, di kesimpulan ini sangat lucu sekali, Bu. Ibu menyimpulkannya begitu? Ya jangan stres, biasa aja deh. Ya, jangan stres. Saya Jangan stres. Saya itu lucu membaca Ibu menarik kesimpulan. Loh, kan Ibu kamu tadi yang dari bilang. mana? Kan kamu tadi yang kasih tahu bahwa Iya, tapi kesimpulannya unzila, Ibu itu gimana begitu cara menyimpulkan? Ikra, kamu sendiri yang ngasih tahu Kak saya bahwa wama unzila itu adalah Al-Quran. Kalau itu Al-Quran berarti itu cara menyimpulkannya kok begitu? penyebab kedurhakaan dan kekafiran. Kenapa bisa gitu? Dengar dulu. Makasih ya udah kasih tahu ya bahwa Allahmu penyebab kedurhakaan dan kekafiran. Iya. Allahmu lah penyebab kedurhakaan dan kekafiran. Ya. Iya. Ya benar. Allahmu penyebabnya. Saya baru ketemu dengan orang begini, begitu cara menyimpulkannya. Saya jelaskan ya. Shalom Frederick. Saya jelaskan. Silakan. Jadi ketika Al-Quran ini diturunkan, Bu, ini jadi kesimpulannya begini ya, jangan cara menyimpulkan begitu, nanti kelihatan botolnya. Nanti orang-orang lain bisa kamu lah kok saya. Jadi yang begini botol maksud kamu ayat lah, ini. Ikra, masa saya, Dek? Silakan. Jadi begini kesimpulannya, bukan begitu cara menyimpulkan. Jelaskan kebotolanmu, silakan. Nah, jadi begini Bu ya. Jadi ketika ayat Al-Quran ini, orang itu ada terbagi jadi dua. Yang jadi beriman, yang pertama orang menjadi beriman, yang kedua bertambah kekafiran. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran menambah kekafiran, Bu. Bagaimana cara menyimpulkan begitu? Yang ayat begitu aja nggak paham cara menyimpulkan. Ikra. Mana di situ dibilang saat Quran diturunkan menambah iman kamu, mana kalimatnya dibilang saat Quran diturunkan yang bertambah adalah kedurhakaan dan kekafiran. Benar Bu, itu masalah. Tapi kamu nambah-nambahin Quranmu sendiri, kamu tidak percaya isi Quranmu. Bukan nggak percaya, Anda yang menyimpulkannya botol. Cara menyimpulkannya begini Bu. Tadi yang bilang yang diturunkan ya, kamu tadi bilang kan Quran itu adalah kata-kata wama unzila, betul tidak? Tadi yang kamu bilang. Benar, Al-Quran itu. Tadi kamu yang bilang begitu bukan? Kamu yang bilang gitu kan? Benar. Ya. Nah, kalau memang ya telah diturunkan kepadamu ya, telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, akan sungguh menambah banyak dari mereka apa yang telah diturunkan. Ini lagi, kembali lagi, unzila lagi. Ya, kepadamu. Ya, ini berarti Quran lagi kan? Ini Quran lagi kan? Nah, Quran itu berarti kepadamu dari Tuhanmu memberikan apa? Kedurhakaan dan kekafiran. Jadi kesimpulannya Al-Quran membawa kekafiran begitu. Loh, sekarang saya tanya, kamu bilang tadi beriman, mana kata berimannya? Begini. Mana kata berimannya di situ, Dek? Dengar ya, begini sama. Ikra. Ini sama. Ikra, lu sendiri yang ngasih tahu. Dengar saya jelaskan biar Anda paham. Begini, sama dengan ketika Yesus turun, ada yang beriman, ada yang tidak, kan begitu. Nah, sama ketika Al-Quran ini diturunkan, ada justru yang tambah kafir. Justru ada yang menambah ini kita jadi bicara kafir, ayat ada yang ini. beriman. Jangan kemana-mana, bicara ayat ini aja. Itu logika. Kalau Anda nggak tahu pakai logika, saya sedang memberikan ayat logika ini kepada bilang, Anda. Kamu bilang ada katanya menambah iman. Mana menambah imannya mana? Menambah imannya mana? Ya iyalah. Saat Quranmu turun, yang ditambahkan justru kedurhakaan dan kekafiran, bukan iman. Berat, saudara, berat. Kok kamu tidak percaya sama Quranmu sendiri? Bukan percaya. Rasanya bukan begitu. Kacau kamu, Dek. Memang ini botol ini, Bu. Kamu lah yang botol, masa saya? Masa menyimpulkan ayat kok begitu? Tolong ditepet ya teman-teman ya. Ibu dengar. Saat Al-Quran ini turun, dengar dulu ayat
Al-Quran ini turun, ada orang yang makin beriman dan akan menambah kekafiran bagi orang kafir. Kata imannya mana? Kata imannya. Nah, itu cara memahaminya. Mana kata berimannya mana? Situ. Kata berimannya mana? Jangan ya kamu menambah-nambahkan apa yang tidak ada, deh. Bukan menambah-nambah. Sama dengan gimana ketika lah kamu ini? Begini, kamu ini bukan ulama ada yang loh. percaya, Jangan tambah-tambahin. Ya? Jangan tambah-tambahin yang nggak ada. Bukan nggak tambah. Jadi ketika ada yang kita baca, ada kamu cara berarti memahami. tidak mengasihi Allahmu. Kamu tidak sayang sama Allahmu kalau kamu tambah-tambahin. Yang kotor, yang cara memahaminya salah. Kenapa kamu jadi bohong begitu, deh? Jangan bohong. Nggak ada yang bohong. Jangan kayak gitu ya. Bukan kayak begitu. Ini yang botol cara memahaminya macet. Ibu, jadi begini sama dengan di bawah botol ya, di bawah botol. Mohon maaf ya kalau yang aku takut sudahlah ya. Kamu tinggal nunggu kamu bertobat aja ya. Di sini dibilang Quran ya. Di sini dibilang Quran, tapi ternyata tidak kita temukan perkatanya, tidak ada kata Quran. Terus kamu bilang yang di sini ya telah diturunkan ya. Ini katamu, kata telah diturunkan ini adalah Quran. Ya. Oke, saya nurut Quran ya. Jadi telah diturunkan kita ganti kata Quran ya. Quran kepada kalian dari Tuhan kalian, dan sungguh akan menambah banyak dari mereka apa yang Quran ya, Quran lagi karena di sini kata telah diturunkan Quran kepadamu dari Tuhanmu ya, kedurhakaan malah jadi durhaka dan kekafiran. Kamu bilang katanya itu menjadikan sebagian beriman, sebagian durhaka. Di ayat ini nggak ada kata beriman. Saya ngikutin apa kata kamu, Dek. Ya? Setiap kata telah diturunkan kata kamu itulah Qur'annya. Oke, kita pakai Quran ya yang diturunkan Tuhan kalian justru menjadikan ya Quran ini telah menjadikan kedurhakaan dan kekafiran. Gimana? Naiklah, adik. Naiklah adik-adikku. Jangan ngamuk-ngamuk di bawah. Udah dibilang ya kamu itu tidak beragama sedikit pun. Ya, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Jadi Quran ini tambahan. Tambahan. Itu titik. Ya udah titik yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Taurat dan Injil. Kalau memang ini dari Tuhanmu berarti dia bicara kepada orang-orang Bani Israel. Ya, kalau cuman Taurat dan Injil. Titik. Nah, kalimat berikutnya mengatakan sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad ya dari Tuhanmu, dari Tuhan ya Muhammad akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Tuh. Tuhan kalian menambah kedurhakaan dengan adanya Quran. Oke, kita lihat lagi. Pemburu hantu. Halo. Halo. Pemburu. Ya gimana? Bisa tanya? Saya yang bertanya, bukan kamu, deh. Ini sesuai dengan Al-Maidah 5 ayat 68. Ya. Bagaimana bisa kamu dibilang beragama kalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil katanya? Kamu beragama enggak, pemburu?
Dia diem. Kenapa kamu? Bagaimana? Turun aja ya di bawah. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar saya live lagi ya, bentar ya. Bentar.